Oke, kembali lagi di channel Gubuk Wawasan. Channel ini bicara masalah ide, gagasan, pengetahuan, serta dunia literasi. Seperti biasa, malam hari ini saya akan membahas ataupun mereview buku, yaitu buku Nietzsche ya. Nietzsche karangan S.T. Sunardi. Jadi sebelum lebih jauh mereview buku ini, saya akan coba membahas secara sederhana mengenai biografi tokoh yang akan kita review kali ini, yaitu biografi Friedrich Wilhelm Nietzsche ya. Beliau lahir 15 Oktober 1844 di Rocken, Prusia, yang hari ini kita kenal dengan negara Jerman ya. Meninggalnya itu pada tahun 1900. Jadi filsuf Jerman yang paling berpengaruh di era modern dikenal karena kritikannya yang radikal ya terhadap moralitas, agama, dan budaya barat pada waktu itu. Nah, saya akan mengulas sedikit tentang perjalanan intelektual ya. Perjalanan intelektual Nietzsche. Yang pertama, Nietzsche ataupun kita pernah mungkin ya mendengar ataupun membaca tentang kematian Tuhan menurut Nietzsche itu. Nah, maksudnya itu melalui bukunya The Gay Science, ia menyatakan Tuhan sudah mati. Jadi maksudnya sistem nilai tradisional ataupun agama tidak lagi menjadi dasar absolut bagi kehidupan manusia modern. Jadi pada waktu itu Nietzsche berlari-lari di tengah kota sambil telanjang dan berteriak, Tuhan telah mati, Tuhan telah mati. Maksudnya bukan Tuhan telah mati, tapi Nietzsche merasa sistem nilai tradisional ataupun agama itu tidak lagi menjadi dasar absolut ya bagi kehidupan manusia modern. Terus yang kedua, perjalanan intelektualnya, sahabat-sahabat pernah mendengar tentang Habermas. Habermas itu manusia unggul. Maksudnya itu dia mengajarkan bahwa manusia harus melampaui dirinya sendiri untuk menjadi individu yang menciptakan nilainya sendiri. Jadi terlepas dari mentalitas kawanan menurut Nietzsche. Jadi yang dimaksud dengan mentalitas kawanan itu yaitu fenomena psikologis ya dan moral di mana individu menyerahkan otonomi pribadinya untuk apa? Untuk mengikuti perilaku, nilai, dan keyakinan kelompok mayoritas. Itu maksudnya yang disebut moralitas kawanan ya menurut Nietzsche. Nah, buku ini merupakan sebuah telaah komprehensif ya mengenai pemikiran filsuf kontroversial yaitu Friedrich Nietzsche. Jadi buku ini juga berfungsi sebagai panduan untuk memahami ide-ide kompleksnya Nietzsche. Makanya ada beberapa poin penting yang saya review dalam buku ini. Yang pertama mengenai analisis mendalam ya, dalam buku ini. Jadi analisis mendalam buku ini yaitu buku ini menawarkan analisis mendalam tentang pemikiran Nietzsche, khususnya mengenai konsep kehendak untuk berkuasa. Yang kedua, saya melihat dari sisi topik utama. Jadi penulis secara gamblang menguraikan dasar-dasar ajaran Nietzsche tentang Tuhan, manusia, dan moralitas dalam buku ini, serta kritik pedasnya terhadap kemapanan agama dan ilmu pengetahuan pada zamannya. Terus saya melihat dari buku ini tentang pengaruh ya, pengaruh buku ini. Jadi buku ini juga membahas secara detail pandangan para filsuf lain dan pengaruh pemikiran Nietzsche itu terhadap mereka. Seperti Karl Jasper, Martin Heidegger, Michael Foucault, dan Muhammad Iqbal dari Indonesianya dalam buku ini ya. Nah, yang keempat, saya melihat dari gaya penulisannya, gaya penulisan buku ini. Jadi meskipun subjeknya rumit dan penuh dengan kontroversi, buku ini dinilai menggunakan bahasa yang lugas dan mudah dipahami. Terus yang terakhir, saya melihat dari manfaat membaca buku ini apa. Jadi apa sih manfaatnya membaca buku ini? Itu memahami kehendak untuk berkuasa secara tepat. Jadi maksudnya buku ini lebih kepada bagaimana sih kita berkehendak untuk berkuasa secara tepat.
Jadi banyak orang yang salah mengartikan tentang konsep will to power Nietzsche sebagai ambisi politik atau dominasi atas orang lain. Jadi kebanyakan mengartikannya seperti itu, kehendak untuk berkuasa dalam buku ini. Tapi penulis S.T. Sunardi itu meluruskan bahwa ini adalah dorongan untuk melampaui dirinya sendiri. Jadi tadi yang di awal disebut dengan Habermas ya. Dan yang ketiga, sahabat-sahabat akan belajar bagaimana menyalurkan energi hidup ya, menyalurkan energi hidup untuk apa? Untuk terus bertumbuh, menciptakan nilai-nilai pribadi. Jadi mudah-mudahan bermanfaat sahabat-sahabat. Itu sesederhana itu ataupun saya menyederhanakan review buku ini. Dan saya rasa buku ini masih relevan untuk menjadikan sumber literasi kita apabila sahabat-sahabat ingin lebih jauh, lebih dalam memahami tentang pemikiran Nietzsche. Tentunya bukan hanya buku ini yang mampu menunjang untuk memahami pemikiran-pemikiran Nietzsche, masih banyak buku-bukunya yang lain. Tapi hari ini mudah-mudahan dengan mereview buku Nietzsche ini, sahabat-sahabat mampu ataupun dapat bermanfaat ya untuk sahabat-sahabat. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya review kali ini. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Salam literasi.